Terima kasih. Ini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita bahwa seseorang bila mana ada penyakitnya yang berbentuk tumor terus besar, setelah besar dioperasi, pertanyaannya, najiskah darahnya itu atau bekasnya itu, maksudnya kan? Ya. Bekasnya itu ya. Bagaimana kalau memang najis, bagaimana cara mensucikannya? Terus kalau memang tidak najis, bagaimana? Terus kaitannya dengan orang tersebut mau sholat itu, maksudnya nih? Ya. Oh, okay. Itu salah satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, mungkin ini agak menyimpang karena sifatnya universal katanya tadi. Kaitannya dengan kita sowan ke rumah pejabat dengan pakai kaki kiri dan doa dengan Allah billahi ya, yaitu saya juga tak hafal ini doanya, berarti jangan pakai ini. Itu mohon penjelasan lebih detail. Karena apa? Karena di bumi yang luas ini tidaklah semua makhluk ini yang jadi pejabat itu jelek semuanya. Apakah iya semua pejabat yang ada di dunia ini jelek semua? Bukankah di antara beliau-beliau itu ada yang gus, ada yang hafizul Quran, ahlul ibadah, dan lain-lainnya? Mohon penjelasan yang lebih detail supaya saya ibarat taklid itu bisa masuk surga dengan narasumbernya ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau nggak ada, saya sendiri. Moderator tanya juga. Oh iya, boleh. Tadi diterangkan oleh Gus Baili tentang kencing. Kencing adalah sesuatu yang termasuk najis. Ada saya membaca ini diriwayatkan oleh sahabat. Inna fi arwalil ibili wa arbaniha shifa'an dari bati butuluh. Sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya itu bisa untuk mengobati sakit perut. Kaitannya dengan hadis ini, bagaimana? Karena hasil lab ini saya baca itu air kencing dicampur dengan susu unta itu bisa menjadi obat, bisa menyebabkan bisa menjadi obat untuk sakit berbagai macam penyakit yang lainnya, kanker. Kaitannya dengan ini bagaimana? Apakah diperbolehkan? Karena ini juga hadis Nabi tadi dikatakan bersama berdapat juga. Moga dijawab. Terus yang kedua, kaitannya dengan sanad tadi juga disebut oleh Gus Nur. Saya belum begitu paham karena sempat tadi malam saya juga membahas. Gus Nur ini rupanya sering sesuatu yang kita bahas antara saya dengan Bu Serman dan juga pada waktu ada di kegiatan di rumah kemarin di kajian Sulawatan yang kebetulan yang ngisi beliau sering nyambung, artinya yang kita bahas langsung diteplak oleh beliau. Sekarang juga seperti itu. Tadi malam kita bahas tentang sanad. Mohon penjelasannya. Ketika saya misalkan belajar, karena kebetulan saya sering diundang untuk mengisi. Kebetulan saya jujur saja tidak bisa baca kitab. Artinya saya hanya bisa baca terjemahan. Kalau saya masih belajar kitab kayaknya kalau menurut daunnya itu lama, bukan hanya 3 hari atau 3 bulan, seperti itu. Itu gimana sanadnya itu kan? Kalau Gus Herman menjawab, tidak apa-apa. Sampai dia bisa membaca seperti itu kan ada gurunya juga, itu sanad juga kan? Ada Gus Herman seperti itu. Monggo penjelasan tentang sanad ini mohon lebih berdetail lagi biar tambah wawasan. Terima kasih. Malas belajar. Berobat dengan bahan najis. Kemudian itu yang
tadi disampaikan, saya juga nggak tahu itu benar nggak dari dokter seperti itu, saya juga tidak tahu. Tapi kalau dari ulama yang mengatakan bahwa berobat dengan najis itu sudah dijelaskan di sini. Dalam kitab Majmu' disebutkan bahwa tadawi bin najasah ghairul khamri, jadi ada pengecualian selain khamr. Jadi amma tadawi bin najasah ghairul khamri bahwa jaizun sawa'un fihi jami'un najasah ghairul muskir. Jadi baik itu digunakan seluruhnya itu najis, umpamanya itu memang benar penelitian kalau air kencingnya onta ya, air kencingnya onta itu bisa jadi obat diminum semuanya umpamanya. Ini kan tadi disebutkan seperti itu, sawa'un fihi jami'un najasah ghairul muskir tadi ya, itu dibolehkan. Tapi di sini ada tadi syaratnya adalah tadawi berobat. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu, ya jelas tahu karena barang itu adalah barang najis. Kemudian yang terkait dengan masalah sanad tadi yang sudah dijelaskan, harus laki memang harus bertemu baru itu bisa sanad ilmunya. Jadi makanya hati-hati ketika kita menyamarkan ilmunya di YouTube. Nah, bahaya juga ya, karena kita nggak tahu benar. Kita umpamanya sudah jelas di situ kiainya kita tahu, kita tahu, tapi kita nggak tahu itu ada editan apa enggak. Khawatirnya itu kalau ada editan bahaya, kalau memang murni ya tidak apa-apa. Makanya memang harus disyaratkan dengan raki, tadi disampaikan oleh Gus Mus seperti itu. Kemudian yang apa lagi tadi? Lain-lain aja sudah ya. Menambahkan sedikit. Saya agak muskil itu. Ini perlu lebih detail. Apa sih? Ini kan ya, kullu muskirin haram, wa kullu haramun najisun. Apa gitu ya? Faedahnya. Kullu haramin najisun wa kullu najisin. Gimana? Apa gitu? Ada faedahnya. Kullu muskirin itu ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin najisun wa kullu najisin haramun. Yang gitu ya? kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Wa kullu haramun najisun. Tidak ada. Ada gitu. Ya sudah kalau sampai mengatakan Wa kullu najisin haramun. Setiap perkara yang najis itu haram. Ya seperti hurimat alaikum maitatu wad damu wa lahmul khinzir ila akhirih. Di situ kan sudah dinyatakan. Loh, sampai batas mana kita itu nanti dibolehkan untuk melaksanakan itu? Otomatis kan dalam batas darurat tubihul mahdurat begitu. Ini yang saya muskilkan itu tadi yang itu. Saya ini sempat agak ragu dengan pernyataan tadi kalau kencing itu kemudian dikatakan jais, padahal itu jelas kencing itu najis. Itu perkara yang najis itu dihukumi haram. Monggo, ini ilat kebolehannya itu monggo dijelaskan. Oke, ini ya. Ilat ketidakbolehannya. Kebolehannya. Ilat kebolehannya itu saya lanjutkan dulu ya. Ilat kebolehannya ini saya sampaikan keseluruhannya, saya bacakan. Wa amma tadawi bin najasah bi ghairi muskir fa huwa jaizun sawa'un fihi jami'un najasah wa muskir. Hadza huwa al-madhhab. Ini adalah madhhab Syafi'i. Wal mansus bihi qala al-jumhur qala ashabuna wa inna ma yajuzu tadawi, yang dibolehkan berobat di sini bin najasah dengan najis idza lam yajid tahiran yaqumu maqamahu, jika tidak menemukan obat yang bisa semujarab dengan barang najis tadi. Itu kan harus diluruskan. Iya, betul. Nah, tadi kan pertanyaannya boleh nggak berobat dengan perkara najis? Maka jawabannya boleh, tapi tadawi ya. Kemudian di lanjutannya tadi idza lam yajid tahiran yaqumu maqamahu. Jadi seperti itu.
Jadi kalau memang sudah nggak ada lagi obat, maka boleh seperti itu. Tapi kalau masih ada lagi, makanya Itu semua koin, masih ada koin. iya Tidak ada di dalam yajid. Nah, makanya di dalam redaksi kitab-kitab itu pasti ada penyebutan ahlul hukroh. Jadi di situ akan tercantum nanti orang yang ahli di bidangnya. Kalau itu masalah penyakit tentu atas petunjuk dokter. Dan dokter pun tidak semua mengerti hal itu. Tentu akan larinya kepada dokter yang kaitannya dengan ini ya farmasi atau kaitannya dengan pengobatan itulah pokoknya. Jadi seperti itu, tidak semua dokter mengerti tentang obat itu. Makanya harus tanya kepada dokter. Makanya saya juga dengan hadis itu muskil juga saya. Kenapa air kencingnya on time? Tapi sopi apa enggak saya juga nggak tahu. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan itu menukil dari Bang Google. Karena di dalam Bang Google itu biasanya ada wasaqah al-Albani, wasaqah al-Utsaimin. Nah, itu mereka mensokehkan kitab itu sendiri. Padahal syaratnya orang mensokehkan itu ada sendiri. Gak harus seperti apa yang dicantumkan oleh Albani dan Utsaimin. Juga hati-hati kalau Anda melihat di Bang Google. Walaupun Bang Google itu cerdas sekali. Mesti dijawab. Iya, mesti dijawab. Mau tanya apa dijawab oleh Bang Google. Oke, dalam kaitannya saya pernah juga mengetahui kaitannya dengan minum air kencing juga tidak saya ceritakan namun juga menurut kita paham bahwasanya itu adalah menurut kita atau kebanyakan orang sudah paham itu adalah aulia wali karena pingin saking barokahnya sampai meminum air kencing itu gimana? Kalau nggak bahas tentang hadis, nggak bahas tentang fikih, kalau fikih sudah jelas. Ini mohon saya biar nggak terjadi apa ini berkecamuk dalam hati. Begitu dia. Antara dia. Iya. Itu Misalnya ada orang minum air tidak sengaja terkena minum air kencingnya sama tidak sengaja minum. sengaja minum. Sengaja. Terbaru saking terbarukan sampai barang yang najis diminum itu gimana? Monggo penjelasan. Ini kok agak ruwet ini pertanyaan. Jadi kalau semacam seperti itu ya, kalau dari Ustadz Gus Hoiri tadi ya saya sangat setuju lah. Ibaratnya berobat dengan perkara yang najis dalam kata kalau di Faraidul Bahya itu kan dijelaskan. Kebetulan saya pernah mengaji dan mendapat sanad daripada almarhum al-Maghfurlah Kiai Ahmad Idris Marzuki, putra daripada Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo, adik daripada Syekh Ihsan Jampes pengarang Sirajut Thalibin. Dia itu kalau nggak salah mengatakan kalau berobat dengan perkara yang najis itu selama tidak ada ilam yajid yakomu makomahu di Majmu' Sarul Muhadzab itu dikatakan selama tidak menemukan yang bisa buat berobat perkara yang suci. Nah, jadi saya dari itu saya punya ijtihad sendiri. Setiap perkara yang kotor belum tentu najis, tapi setiap perkara yang najis pasti kotor. Contoh, bila kotor kan, tapi kan belum tentu najis. Gen, niki maksudnya dalam artian yaitu saya mempunyai ijtihad sendiri, yaitu kalau dalam hal masalah berobat, litadawi, masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Gitu. Dan saya juga menanggapi ke Ustadz Hanafi, maksudnya tumor di sini, ya, saya juga tanggapi bahwa kalau orang itu sholat, semisal ada tumor, sama dengan orang itu diperban ya. Nah, itu kalau sekiranya tidak bisa dihindari, umumul balwa, kalau bahasa Faraidul Bahyanya itu umumul balwa, sulit dihindari. Semisal Ustadz Syafi'i sholat, kemudian di sebelahnya ini ada
darahnya cecak ataupun darahnya selain cecak yaitu lapah, nyamuk dan sebagainya. Itu kan sulit, sudah dibersihkan tapi kan sulit dihindari. Nah, kalau semisal seperti itu, contohnya bagaimana? Yaitu sebelum orang itu mau diperban, hendaknya dia mengoles-ngoles anggota tubuh, berpindah madhab dalam hal wudhu saja. Mengikuti madhabnya siapa? Imam Abi Hanifah, intiqalul madhab. Tapi tidak boleh dia mentalfik. Begitu loh. Tidak boleh dia mentalfik. Semisal wudhunya mencampur adukkan. Semisal wudhunya pakai Imam Abi Hanifah, ya. Tapi batal wudhunya pakai Imam Syafi'i lah. Itu yang nggak boleh. Kalau Imam Abi Hanifah kan cukup diusap-usap. Kalau Imam Syafi'i kan isolul ma, mengalirkan air. Begitu. Paham nggih? Jadi gitu. Nah, terkait yang masalah saya tidak mengatakan katanya Ustadz Hanafi tadi, saya itu cuma menceritakan. Gitu. Saya tidak menganggap semua perkara yang semua orang yang menjadi pejabat itu kotor, enggak. Ada Umar Abdul Aziz, Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi, Sulaiman Al-Qanuni, semuanya itu baik. Cuman sekarang itu pejabat itu menganggap kiai seperti daun salam. Ketika masak yang paling dicari sendiri. Tapi ketika sudah matang, lah sudah jadi, ini dibuang. Lah, dibuang dulu. Maksudnya begitu Ustaz Hanafi. Gitu. Seperti daun salam. Daun salam kan kalau masak kan dicari dulu. Buat sebagai pengharum, penyedap makanan. Tapi ketika sudah matang, dibuat dhisik. Gitu. Nah, terkait Ustadz Idrus tadi, saya tanggapi bahwa kalau saya pernah mendengar ngaji langsung daripada abi saya, itu ada, tapi ini makomnya Nabi loh ya. Nabi Muhammad itu pernah air kencingnya itu diminum oleh Ummu Hani, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi kalau untuk strata ulama, kayaknya enggak ada. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini seperti itu. Nah, maksud sanad sendiri itu di sini ialah al-silsilatul dhahabiyah. Sanad mata rantai emas. Semisal jenengan misalnya, kan ada itu biasanya selebaran sholawat, kulhu goib, asma jalbul rizki dan sebagainya, narik rezeki dan sebagainya. Itu selebarannya keluar dari FB. Ya. Kalau saya bilang tinggal qabil itu saja. Kalau semisal memungkinkan untuk bertemu dengan yang si pengisnad ijazah, nah bisa dikatakan boleh kita amalkan. Tapi kalau semisal sulit untuk ketemu karena berbeda waktu loh ya. Berbeda waktu. Berbeda jarak lah ibaratnya. Saya cukup satu, saya tawasuli. Pasti nyambung. Gitu. Kalau enggak, kalau semisal sudah wafat, entarin ke kubur nah. Gitu. Kalau saya begitu. Harus sampai ketemu. Karena ngaji seperti ini, saya ingat ketika waktu di Yaman. Begitu. Jadi patut diteruskan ini. Oke, ini saja dari saya. Mungkin yang lainnya. Oke. Wah, ini kelas berat kalau ini jelas. Ini. Terima kasih kepada guru kami Husnuddin Absyabana terkait masalah ini. Pertanyaan yang bisa diteruskan terakhir ini, kita secara gambarnya syariat dari Husnul sudah jelas bahwa memang meminum air kencing itu tidak boleh kecuali air kencing Rasulullah SAW. Saya juga punya kitab di situ terkait masalah jumlah daripada mukjizat-mukjizatnya para nabi, mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cuma hanya Al-Quran, tapi sekitar lebih dari 1 juta mukjizat. Kebetulan waktu dulu itu saya dikasih oleh guru tugas Syekhul Azhar yang ada di Al-Qadiri yang namanya Syekh Mahmud gitu.
termasuk yang diceritakan tadi itu, kecuali air Rasulullah SAW. Dan itu pun juga ada sebab meminum air kencingnya Rasulullah SAW tidak sengaja. Waktu di sejarah itu tidak sengaja. Cuma kecuali di luar Rasulullah SAW secara syariat itu tidak boleh. Secara kacamata syariat itu tidak boleh. Tapi kalau secara hakikat, secara ilmu hakikat dan tasawuf yang sudah istiqroh, pencapaiannya sudah makofana di situ, maka memang katanya Abu Jahal itu mengatakan bahwa hakikat dengan syariat itu tidak akan selaras bila yaumil qiyamah. Satu, bagaimana dipandu hal ya tentang bagaimana memakai sunir hitam ataupun berbagai warna untuk kita yang sudah usianya sudah di atas 50. Apakah boleh apa enggak? Yang kedua kalinya, ketika kita sholat kok ada udhu yang meletus, itu apakah bisa diteruskan sholatnya atau kita berhenti untuk mengerjakan sholat berjamaah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah yang semir, bolehkah orang yang sudah di atas 40 tahun ini kan, biasanya kan seperti Ustadz Hanafi, Kiai Zainul. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkaji bahwa uban yang tumbuh itu adalah nurnya Allah. Cuman kadang itu kita dibutakan oleh gengsi. Mbuh apa kawin maneh. Begitu. Kembali mudah. Tapi kalau dalam Sulam Taufik saya pernah mengaji bahwa ada beberapa ketentuan boleh menyemir rambut kalau dalam posisi satu perang. Kalau perang boleh. Semisal kalau pasukannya tua-tua lah, Ustadz Hanafi, Ustadz Maripul, ibaratnya seperti Ustadz Ustadz Idrus lah. Ya, tapi kan menuju 40 sampean, on the way 40. Makanya kan itu boleh kalau dalam kondisi perang, ya. Tapi kalau dalam kondisi nggak ada angin, nggak ada apa untuk menghitamkan rambut, itu ulama mengatakan ini sebagian makruh, begitu. Asaibi nuri wa ana astahyi an ahriku nari. Uban itu adalah cahayaku dan aku sangat malu ingin membakar cahayaku. Ibaratnya seperti itu. Uban itu adalah cahayaku dan aku malu ketika akan membakar ubanku. Maksudnya akan memotong atau menyemir lagi begitu. Boleh. Tapi kalau sekiranya bisa tumbuh lagi lah, tidak masalah. Yang penting jangan disemir, gitulah. Oh bun, boleh dalam kondisi perang, Cak Lukman. Maksud saya untuk zaman sekarang ini kan, apakah dasar hukumnya itu, maksudnya dari Al-Quran hadis atau dia tentu membolehkan atau memakruhkan atau memakruhkan. Kalau dalam kondisi nggak ada perang, nggak ada apa. Karena kan tujuannya kalau perang kan kalau semisal pasukannya putih-putih lah, musuh kan mengatakan, wah, iki kok tuwek, wah, gampang gempurannya iki. Nah, tapi kan kalau yang sepuh-sepuh ini disemir, wah, kok nom-nom untuk mukhadi'ah, menipu daya lah, tipu daya terhadap musuh. Itu enggak masalah. Begitu. Kalau dalam Sulam Taufik loh ya. Nah, terus kalau yang kedua, apa terus jenengan barusan? Betul. Meletus ketika pada waktu sholat, itu semisal sampai mengucur darahnya, kita memilih batalkan dulu. Lebih baik iadah sholat, melaksanakan kembali. Ya, dibersihkan dulu. Kecuali kalau di terusannya di sini di Mau'izatul Mu'minin, kecuali darah-darah yang sekiranya tidak mengalir, kukul nih loh, kukul kan,
nalikane anu jenengan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamdah. Terus kena gini tepak apa? Kena gini tangannya sampean. Nah, pas bedah. Nah, itu enggak apa-apa, teruskan. Cuma kalau yang sekiranya darahnya sailatin mengalir deras, lah itu hendaknya vakum dulu. Nah, gitu. Ini saya menambah sedikit ya juga dari Ustadz Imam tadi. Ya memang benar. Ya kan sering saya sampaikan, saya Ibnu Athaillah Sakandari itu mengatakan laisa saykhuka alladzi man sami'ta minhu. Bukan dikatakan gurumu adalah orang yang selalu engkau ambil kalam-kalamnya. Wa inna ma saykhuka akhadta anhu. Yang dinamakan guru adalah engkau mengambil akhlak dan isyarah-isyarahnya. Itu. Ini ada sedikit dongeng. Ada gurunya itu kalau tidak salah itu nyuruh ngecok. Ya. Gurunya nyuruh ngecok. Ini bukan kata siapa ini, saya kata Abi saya. Guru Abdina, saya mau pulang. Ketika saya mau pulang, apa pekerjaan yang pantas untuk saya? Nyolong konjung, nyolong. Ini gurunya loh yang nyuruh, gurunya ini. Sudah, padahal mencuri itu sudah real itu sudah dalam Quran, bahkan dalam hadis lau anna Fatimata binti sarokot nakotok tuh yadah akan aku potong. Lah ini disuruh mencuri. Lah bablas pulang, dia murid ini mikir, loh, kok disuruh nyuri saya? Akhirnya nyuri. Ketika nyuri, delalah masuk ke rumahnya orang mengambil barang. Lah dia gak menemukan jalan pulang, jalan keluar. Ketika gak menemukan jalan keluar, ketika itu hampir subuh, baru pintu akan dibuka oleh tuan rumahnya. Lah tuan rumahnya ngisi air. Lah kebetulan yang mencuri ini akhirnya mau tidak mau kejeding juga, lalu sholat qobliyah subuh, maling sing rodok religius. Kemudian ada Pak Kaji punya anak perempuan, wah ini kok menghidupkan musola saya ini, padahal pemuda sekitar gak ada yang seperti dia ini, orang mana ini? Ditanya, kemudian apa yang terjadi? Dari mana? Monggo sampean ngimami subuh, padahal niatnya mencuri, kok disuruh ngimami subuh. Kemudian ketika ditanya, Pak Kaji ini oke. Apa yang terjadi? Sampean sudah punya pekerjaan? Belum, Yai. Oh ya sudah, sini sampean sampean mau saya nikahkan sama anak saya. Anak tunggal. Makanya kan doanya anak santri, Allahumma zaujatan jamilatan ghaniyatan, anak tunggalan bapaan para matian. Jadi seperti itu. Jadi ada hikmah tersendiri kadang. Tapi kalau dia memang sengaja, makanya kan katanya Imam ya benar, hakikat dengan toriko, hakikat dan syariat itu nggak akan pernah bisa akur. Seperti ceritanya Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi mempertahankan syariat juga benar. Yang salah yang mengatakan bahwa minum air najis, minum air kencingnya dari seorang guru itu, walaupun muktabar secara kacamata syariat itu najis tetap hukum akan berubah. Setiap hukum yang berarti hanya najis tetap akan najis. Begitu juga jangan menyalahkan ketika memakai kacamata hakikat bahwa najis yang diminum itu adalah najis. Karena hukumnya berbeda. Sampun paham nggih jenengan? Sampun paham Mak Ribul? Nggih pun. Iki sudah, dan mohon maaf ini saya agak telat ini kepada tuan rumah Ustadz Balia ini, Balia Ibnu Malkan. Nggih pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma hadi jam'ana jam'an marhuma wa jam'an mutaqabbala wa jam'an mustajaba wa jam'an mardiyya wa jam'an mahfudha wa jam'an mustajaba wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la minna wa la bainana wa la haulana syaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman mubarakan wa adaban muniran wa akhlaqan kariman zahiran wa qalban saliman wa qalban yaqinan wa qalban khashian wa qalban mutawadhian wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran min ghairi ta'bin wa la masyaqqatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan
taghfiru bihad dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ghina ufakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wan najati fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.